Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, maupun malam pada Bu Asrid selaku dosen pengajar dan rekan-rekan mahasiswa lainnya. Perkenalkan dulu, kami di sini akan menjelaskan tentang teori Fernbanks dan teori-teori pendukung lainnya. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Salma Aulia Iskandar, selanjutnya ada saya sendiri Galuh Perwira Sakti, selanjutnya ada Veronica Maria Drostera Hajaan, dan yang terakhir ada Trisi Galih Paras. Dan berlama-lama kita langsung saja mulai ke pembahasan yang pertama. Di slide pertama ini saya akan menjelaskan tentang Kathleen Fernbanks dan teori komunikasi krisis. Kathleen Fernbanks merupakan seorang pakar dalam bidang public relation atau hubungan masyarakat yang fokus pada komunikasi krisis. Beliau juga menulis buku yang berjudul Crisis Communication, A Casebook Approach, yang banyak digunakan sebagai referensi dalam pembelajaran humas dan komunikasi. Menurut Kathleen Fernbanks, komunikasi krisis adalah dialog antara organisasi dan publik sebelum, saat, dan setelah terjadi krisis. Jadi, komunikasi krisis bukan hanya dilakukan ketika masalah muncul, tetapi harus dipersiapkan sejak awal hingga proses pemulihan selesai. Ia juga menjelaskan ada 3 tahapan komunikasi krisis. Yang pertama, sebelum krisis. Pada tahap ini, organisasi harus mempersiapkan strategi komunikasi, membentuk tim krisis, dan menjaga hubungan baik dengan media maupun masyarakat. Yang kedua, saat krisis terjadi, organisasi harus memberikan informasi yang cepat, jujur, dan transparan, agar tidak menimbulkan kepanikan ataupun rumor di masyarakat. Yang ketiga, setelah krisis terjadi, organisasi perlu melakukan evaluasi dan memulihkan citra agar kepercayaan publik dapat kembali. Selanjutnya, di sini saya akan membahas terdapat inti pemikiran Kathleen mengenai komunikasi krisis secara transparan dan terbuka, kan kepastian ketika krisis terjadi. Tapi fakta dan harus tetap menjaga hubungan baik dengan publik agar kepercayaan masyarakat tidak hilang. Tujuan komunikasi krisis sendiri adalah untuk mengurangi dampak negatif dari krisis, menjaga reputasi organisasi atau perusahaan, serta membangun kembali kepercayaan publik. Contoh penerapannya dapat kita lihat ketika terjadi kecelakaan transportasi atau masalah pada sebuah perusahaan. Biasanya perusahaan akan melakukan konferensi pers, memberikan klarifikasi resmi, memberikan informasi terbaru, serta menunjukkan empati kepada korban. Nah, kesimpulannya adalah yang dilakukan sebelum, saat, dan setelah krisis terjadi untuk menjaga hubungan dan kepercayaan publik terhadap organisasi. Nah, selanjutnya, Selanjutnya, jadi selain dari teori Kathleen Fernbanks ini, itu tuh di sini ada kita menemukan teori Situational Crisis Communication Theory atau yang biasa disebut dengan SCCT. Nah, teori ini itu dari Timothy Combs, jadi dia yang menemukan. Nah, beliau menyampaikan bahwa cara perusahaan ini merespon krisis itu tuh sangat berpengaruh bagi pandangan publik dan terhadap perusahaan juga. Terus menurut teori ini itu juga perusahaan ini memiliki strategi komunikasi yang tepat seperti memberikan klarifikasi, menunjukkan tanggung jawab, atau meminta maaf sesuai dengan situasi krisis yang terjadi. Nah, dari respon yang cepat, jujur, dan terbuka ini nih, itu tuh yang bisa ngebantu buat mengurangi reaksi negatif yang dibuat dari masyarakat. Dan juga teori ini itu berkaitan dengan reputasi perusahaan karena dalam situasi krisis seperti ini tuh yang akan publik lihat apakah si perusahaan ini nih bisa menangani krisis yang terjadi atau masalah yang terjadi.
Terus dari hal itu bisa dilihat kalau misalnya komunikasi yang baik ini nih dapat menjaga kepercayaan masyarakat dan mempertahankan citra perusahaan. Sedangkan kalau misalnya komunikasinya itu buruk, itu tuh bisa merusak reputasi dan juga menurunkan kepercayaan publik gitu. Nah, untuk teori pendukung lainnya, kami memilih teori image restoration dari William Benoit. Jadi kalau tadi Frank Banks itu kan fokus pada dialog sebelum dan sesudah krisis. Lalu situational crisis communication theory itu fokusnya pada jenis krisis dan respon apa yang cocok. Nah, teori ini menjelaskan bagaimana organisasi memulihkan citra setelah krisis terjadi. Di sini Benoit bilang bahwa bahwa organisasi perlu membangun strategi komunikasi untuk memulihkan citra dan menjaga kepercayaan publik. Nah, beberapa strategi untuk memulihkan citra itu ada di antara lain. Yang pertama ada denial, jadi membantah tuduhan. Yang kedua ada evading responsibility, yaitu menjelaskan bahwa kejadian itu terjadi di luar dari kendali pihak perusahaan yang terkait. Terus yang ketiga ada reducing offensiveness, yaitu mengurangi pandangan negatif dari publik. Yang keempat juga ada corrective action, yaitu memperbaiki masalah yang terjadi. Dan yang kelima ada mortification, yaitu mengakui kesalahan dan meminta maaf. Nah, selanjutnya ada contoh nyata dari teori pertama yaitu situational crisis communication theory, di mana kita ngambil kasus Boeing di tahun 2024, yang di mana Boeing itu mengalami krisis setelah panel pintu pesawat Alaska Airlines 737 MAX 9 itu tuh terlepas saat penerbangan. Nah, Boeing ini tuh merespon dengan memberikan pernyataan resmi, bekerja sama dalam investigasi, dan juga melakukan evaluasi kualitas produksi. Nah, kasus ini menunjukkan penerapan situational crisis communication theory atau teori SCCT, karena Boeing ini tuh harus menyesuaikan strategi komunikasinya dengan persepsi publik terhadap tingkat tanggung jawab perusahaan. Nah, karena krisis ini tuh berkaitan langsung dengan keselamatan penumpang, jadi publik tuh menilai kalau Boeing ini tuh memiliki tanggung jawab yang besar gitu. Oleh karena itu, Boeing memberikan respons secara cepat, terbuka, dan juga menunjukkan komitmen untuk memperbaiki kualitas produksi. Nah, langkah ini juga bertujuan mengurangi persepsi negatif, menjaga kepercayaan publik, serta mempertahankan reputasi perusahaan di tengah tekanan yang sangat tinggi. Next. Nah, yang kedua ini contoh nyata dari teori kedua yaitu teori image restoration theory, yang dimana kita ngambil kasus dari Indomie di negara Taiwan pada tahun 2022. Nah, Indomie mengalami krisis reputasi setelah produknya ditarik dari peredaran di Taiwan karena isu kandungan zat tertentu yang dianggap tidak memenuhi standar setempat. Nah, pihak perusahaan ini tuh juga memberikan klarifikasi resmi bahwa produk tersebut tuh telah memenuhi standar keamanan dan juga aman gitu untuk dikonsumsi. Nah, kasus ini juga menunjukkan penerapan image restoration theory yang dimana khususnya dalam strategi denial dan juga corrective action. Nah, perusahaan menyatakan kalau produk tersebut itu ternyata bukan ekspor resmi perusahaan dan menegaskan bahwa seluruh produk mereka itu di Indonesia aman dan juga memiliki keamanan pangan. Nah, selain itu, per- perusahaan juga melakukan komunikasi terbuka kepada publik untuk meluruskan nih informasi yang beredar dan juga eh, mengurangi kekhawatiran konsumen. Nah, langkah ini juga bertujuan untuk memulihkan citra merek, menjaga kepercayaan masyarakat, dan juga seperti pada tujuan teori ERT ini, yaitu untuk mempertahankan reputasi Indomie tersebut sebagai produk yang berkualitas dan juga aman dikonsumsi oleh orang-orang. Oke, itu penjelasan dari kami tentang teori Frontbanks dan beberapa teori pendukung lainnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.